Di dalam kekristenan, Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang mengajarkan untuk mengasihi, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan membuktikan kasihnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seharusnya kita yang harus dihukum karena kitalah yang berdosa. Seharusnya kitalah yang harus menerima ganjaran karena kitalah yang berdosa. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia, kepada manusia, kepada kita yang berdosa, Ia rela menjalankan hukuman itu supaya kita tidak dihukum. Kita yang percaya, kita yang menerima Dia, kita tidak akan dihukum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom saudara, senang bisa membagikan kembali kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan saat ini saya akan berbicara tentang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah saudara, apa yang terjadi pada manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa? Apa akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa? Nah saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi tidak harmonis atau terputus. Hubungan manusia dengan Allah yang terputus ini mengakibatkan manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Manusia menjadi terpisah dari Allah dan manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah saudara, di dalam ayat ini mengisahkan tentang setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, hubungan itu menjadi tidak harmonis lagi. Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang. Mereka menghindar dari Allah serta takut untuk bertemu dengan Allah. Inilah akibat dari dosa. Saudara, yang kedua, kehidupan manusia di bumi terkutuk setelah manusia jatuh di dalam dosa. Mengapa demikian? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan saja hubungan manusia dengan Allah terputus, melainkan juga kehidupan manusia di dunia ini menjadi terkutuk. Baik manusia pertama Adam dan Hawa, juga manusia keturunan mereka sampai pada kita sekarang ini. Baik jasmani maupun juga secara rohani, kehidupan manusia menjadi menderita. Kita lihat dari segi jasmani. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, di sana firman Tuhan berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Akibat dari dosa, Allah mengutuk perempuan. Di sana dikatakan bahwa perempuan akan mengalami sakit bersalin akibat dari dosa. Nah, dalam ayat ini kita bisa melihat dengan jelas salah satu akibat dari dosa secara jasmani, yaitu manusia, khususnya kaum wanita, mengalami sakit bersalin, saudara. Nah, kemudian Allah berfirman juga kepada Adam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah
aku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kemudian ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya perempuan atau Hawa yang mendapatkan kutukan, tetapi juga laki-laki atau Adam, yaitu di mana akan mengalami kesulitan di dalam mengusahakan kehidupan mereka, dan laki-laki akan bertanggung jawab, dan laki-laki akan bersusah payah untuk mencari nafkah kehidupan. Itu karena dosa, saudara. Ya, manusia harus bersusah payah bekerja mencari nafkah untuk menopang kehidupannya dan mengalami berbagai penderitaan jasmani selama berada di dalam dunia ini, saudara. Itulah akibat dari dosa manusia. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, manusia memiliki hubungan yang begitu akrab, harmonis, dan Tuhan menyediakan segala sesuatunya di Taman Eden bagi manusia. Dan seharusnya manusia tidak bersusah payah karena Allah sudah menyediakannya. Tetapi karena manusia telah jatuh di dalam dosa, maka manusia harus bersusah payah karena akibat dari dosa itu. Nah, saudara, akibat dari dosa kehidupan manusia menjadi rapuh dan sementara dan pada akhirnya mati. Di dalam rancangan Allah, manusia tidak diciptakan untuk mati, saudara. Tetapi perintah Allah dalam Alkitab sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberitahu, apabila engkau makannya, engkau pasti akan mati. Itu adalah warning bagi manusia. Dan pilihan ada pada manusia. Sebenarnya Allah tidak merancang mereka untuk mati, tetapi mereka memilih untuk mati akibat dari dosa yang mereka perbuat. Nah, kehidupan manusia menjadi rapuh, saudara. Manusia akan mati. Manusia tidak selamanya akan hidup di dalam dunia ini. Dan suatu ketika, kapanpun cepat atau lambat, manusia pasti akan mati. Semua manusia di muka bumi ini, saudara. Kemudian kita lihat juga dari segi rohani. Kalau tadi dari segi jasmani, akibat dari dosa dari segi rohani apa? Ya, manusia dihantui perasaan takut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah datang mencari manusia. Dan manusia itu bersembunyi karena takut bertemu dengan Allah. Sebelumnya mereka tidak memiliki rasa takut, tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka merasa takut. Kemudian saling menuduh serta mempersalahkan satu dengan yang lain. Allah bertanya kepada Adam, "Hai Adam, kenapa engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu?" Apa kata Adam? Adam berkata, "Bukan aku Tuhan, tetapi perempuan yang engkau tempatkan itu yang memberikannya kepadaku." Dia bukan hanya mempersalahkan Hawa, istrinya, tetapi dia juga mempersalahkan Tuhan. Ada perasaan saling menuduh serta saling mempersalahkan. Kemudian Allah bertanya kepada Hawa, "Apa engkau memakan buah itu?" Apa jawabannya? "Bukan aku Tuhan, tetapi ular itu." Mereka malu bertemu dengan Allah. Mereka kehilangan kepercayaan diri mereka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, kehidupan manusia mengalami yang namanya pertentangan batin. Galatia pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara perhatikan, karena dosa manusia harus berperang melawan dirinya sendiri di dalam keinginan daging. Keinginan daging atau keinginan duniawi itu
akan selalu bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Itulah sebabnya manusia sulit untuk melakukan kehendak Allah, karena ada yang namanya keinginan daging atau keinginan duniawi akibat dari dosa. Nah, selanjutnya saudara, manusia berada di bawah ancaman hukuman kekal akibat dari dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 di sana mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dosa mengakibatkan maut. Apa itu maut? Maut artinya kematian. Kematian sama dengan perpisahan. Jadi karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia dalam dosa membuat hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia antar sesama menjadi tidak harmonis dan tidak lagi bersahabat. Coba perhatikan apa yang terjadi di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup secara harmonis dengan Allah, dengan sesama, dan makhluk hidup lainnya yang diciptakan Allah. Tetapi semuanya berubah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Semuanya berubah menjadi tidak harmonis lagi. Terlebih dari semuanya itu, hidup manusia berada di bawah ancaman hukuman kekal. Hukuman yang kekal merupakan keterpisahan untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Hal ini akan dialami oleh manusia yang tidak mau berbalik ke jalan Tuhan. Manusia tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk memulihkan keadaannya yang berdosa, saudara. Apapun upaya manusia pasti akan berujung pada satu titik kegagalan. Itulah sebabnya Allah yang kaya dan penuh dengan belas kasihan melakukan sesuatu untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Nah, kemudian apa tindakan Allah atas kejatuhan manusia ke dalam dosa? Apakah Allah membiarkan manusia terhukum di dalam kekekalan? Apakah Tuhan tidak peduli kepada manusia? Alkitab mencatat bahwa Allah tidak membiarkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Kasih Allah adalah bukti bahwa Allah itu peduli, saudara. Ya. Dia datang dan mencari Adam dan Hawa. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah manusia itu sadar dan datang mencari Allah? Tidak, saudara. Justru sebaliknya, Allah yang datang mencari Adam dan Hawa dan mengorbankan binatang dan membuatkan pakaian dari kulit binatang tersebut untuk menutupi ketelanjangan manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, di sana firman Tuhan berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa. Sejak di Taman Eden ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka. Allah datang mencari mereka yang telah jatuh dan menyelamatkan mereka yang mau kembali kepada jalannya. Kemudian karena kasih Allah, Allah mencegah mereka makan buah pohon kehidupan agar mereka tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Di sana dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Allah tidak membiarkan, saudara. Malahan Allah menjanjikan seorang penyelamat. Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, ayat ini secara teologis disebut sebagai proto-evangelium.
Artinya bahwa ayat ini adalah induk nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Dan hal tersebut sudah tergenapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Allah mengasihi manusia sehingga berbagai cara dilakukannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia datang ke dalam dunia, ia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan itu adalah bukti daripada kasih Allah. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang mengatakan ia mengasihi manusia. Di dalam kekristenan, Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang mengajarkan untuk mengasihi, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan membuktikan kasihnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seharusnya kita yang harus dihukum karena kitalah yang berdosa. Seharusnya kitalah yang harus menerima ganjaran karena kitalah yang berdosa. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia, kepada manusia, kepada kita yang berdosa, ia rela menjalankan hukuman itu supaya kita tidak dihukum. Kita yang percaya, kita yang menerima dia, kita tidak akan dihukum. Kemudian apa hasilnya, saudara? Selanjutnya kita melihat bahwa Alkitab dengan tegas dan jelas mengajarkan bahwa ketika seorang itu percaya, maka ia akan diselamatkan sekali untuk selamanya. Dalam Yohanes 3:16 kan firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ulang, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan di dunia, saudara. Hidup yang kekal itu di sorga. Dunia hanya sementara, tetapi hidup yang kekal di sorga, ya, melalui iman atau percaya kepada Yesus. Maka saya dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Bukan tentang apa yang saya katakan, tetapi itu adalah firman Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Manusia didamaikan dengan Allah. Nah, saudara, ayat ini sangat tegas. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak akan binasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Manusia didamaikan dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita tidak lagi seteru atau bermusuhan dengan Allah, melainkan kita telah dipersatukan dengan Dia. Bahkan kita dapat memanggil Ia Bapa. Sehingga oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memperdamaikan orang percaya dengan Allah, manusia terlepas dari hukuman kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Penghukuman yang dimaksud di sini adalah penghukuman secara kekal di dalam lautan api neraka. Bagi saudara dan saya, bagi kita yang percaya, beriman, yang ada di dalam Kristus, ya, berada di dalam Kristus itu artinya adalah kita percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka tidak akan lagi mengalami penghukuman maut di dalam lautan api kekekalan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, cara terakhir dan merupakan satu-satunya sekarang ini dalam mana manusia dapat terlepas dari belenggu dosa dan diselamatkan adalah melalui percaya dan menerima Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib karena dosa manusia dan bangkit mengalahkan maut. Saudara, hanya satu hal diminta dari manusia supaya manusia memperoleh keselamatan kekal, yaitu percaya. Sehingga ketika kita percaya menjadi anak-anak Allah, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, dosa mengakibatkan berbagai hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Dan lebih daripada itu, manusia terancam dalam kematian kekal, yaitu api neraka. Tetapi jangan takut saudara, Yesus memberikan solusi untuk saya dan saudara, asalkan kita mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Alkitab, kita pasti akan diselamatkan. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.